Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ke channel aku di Asal Meme Channel, Mayahan Asal Memes Journey. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Dan langsung tonton videonya ini, apa aja yang akan aku tampilkan di sini, dan enjoy this video. Aku mau nge-review cara-cara gimana caranya untuk mendapatkan 1000 subscriber terus dan 4000 jam tayang atau 4000 jam tonton waktu kayak gitu. Ini untuk mendapatkan persetujuan pihak YouTube, Google AdSense, dan bisa diterima monetisasi, pengajuan monetisasi, dan semoga itu lebih cepat dari yang aku bayangkan. Semoga itu memang 1 bulan benar-benar itu bisa mencapai target kayak gitu. Nah, aku tuh mau capai targetnya tuh mungkin masih dengan berusaha semaksimalnya kayak gitu ya. Karena 4000 jam tayang itu sama dengan 240.000 menit. Sama dengan itu kayak 1 jam video itu ditonton. Udah, aku nggak mau buang-buang waktu, oke? Dan kita tonton videonya. Video apa aja yang tentang 1000 subscriber dan 4000 jam tonton selama 1 jam, oke? Dan tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih teman-teman. Maaf loadingnya lama ya, nggak apa-apa, oke? Aku lebih suka Denjici ya. Denjici itu nanti biasanya membahas tentang subscriber. Mari kita dengarkan sambil muter. Halo, apa kabar semuanya? YouTubers dari Sabang sampai Merauke kembali bersama saya, Den Jesse. Kali ini saya akan bahas mengenai sesuatu yang pasti kalian cari-cari. Apaan? Dapat 1000 subscriber dalam seminggu katanya. Nanti akan banyak hal yang akan saya ceritain, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu salam buat teman-teman. Ada siapa saja nih di sini sudah pada ngobrol-ngobrol dari tadi ya. Jadi saya udah coba tepatin. Suaranya aman gak nih? Aman ya? Kayak kemarin kacau karena ada banyak masalah teknis yang tidak saya sangka dan saya duga. Oke? Jadi kali ini saya akan menggunakan salah satu sistem untuk support. Kalau kemarin kan saya pakai Saveria ya. Sekarang saya pakai Sociabas. Di sini saya akan ceritain sedikit. Sociabas itu mirip untuk bisa dipakai untuk donasi, support, ataupun untuk dukungan. Nah, kelebihannya Sociabas ini dia bisa transfer bank. Jadi ini baru ada di Indonesia ya, pertama kali. Jadi kita bisa donasi ke siapapun yang menggunakan fasilitas ini. Nanti akan saya buatin tutorialnya buat teman-teman yang mau coba. Jadi kalau nggak ada, halo, serius mati suaranya, aman lah ya. Aman nggak suaranya? Tuh dia bilang mati lagi. Oke, jadi nanti Sociabas ini akan saya buatin tutorialnya. Kalian nggak perlu takut nunggu AdSense. Kalau kalian biasa live stream, streamer, gamer, bisa di Facebook, bisa di YouTube, kalian bisa pakai fasilitas ini. Kelebihannya bisa transfer bank dan juga pencariannya lebih cepat. Kalau potongannya sih sama ya, 5% dengan yang lain. Oke, nah kita mulai aja. Jadi sebenarnya teman-teman pastinya udah tahu ya kalau rame amat itu. Teman-teman udah tahu ya kalau subscriber yang bagus itu adalah subscriber yang mau nonton video kita saat pertama kali diupload. Subscriber yang mau berinteraksi dengan video kita.
Nah, subscriber yang mau begitu tuh biasanya yang cocok atau yang sesuai dengan jenis channel kita. Kalau konten kita campur-campur agak susah. Oke? Nah, dapetin subscriber itu ada beberapa macam ya, terutama kalau kita menyerahkan pada sistem YouTube. Jadi YouTube itu merekomendasikan video kita, ditonton orang, setelah orang nonton video baru kita bisa punya kesempatan untuk mendapatkan subscriber. Itu kalau secara natural ya, yang penting kita bikin video, dapat rekomendasi, kemudian orang-orang pada subscribe. Yang kedua adalah dari komunitas, ini bisa online, bisa offline. Untuk yang online sendiri, itu kalian bisa mencoba mengajak subscriber atau calon subscriber di berbagai komunitas. Nah, YouTube itu sendiri kan sebenarnya kan komunitas. Jadi ini yang nanti akan saya kasih tahu gimana kita bisa mendapatkan subscriber dari komunitas khususnya di YouTube. Nah, kalau di tempat lain kan mungkin karena link eksternal itu mungkin kurang efektif. Jadi dengan cara ini nanti saya akan kasih tahu caranya dan juga hasilnya karena saya sudah uji coba hal ini. Nanti kita lihat ya. Nah, saya coba ganti slide dulu nih ke sini. Nah, oh ya, yang mau cobain, saya ini lagi nyobain sistem ya, yang mau coba donasi juga silahkan. Ini saya tulis di deskripsi juga ada di tuh di link juga ada, saya paste di situ nanti kalau teman-teman mau nyoba. Untuk bisa dapetin cara yang akan saya sampaikan ini harus butuh persiapan. Jadi terus terang cara ini butuh effort biar atau apa ya, butuh usaha, butuh kerja keras juga. Cuma menurut saya nggak keras-keras amat sih, tapi nanti bisa menghasilkan. Oke, menghasilkan subscriber maksudnya. Nah, pertama syaratnya itu channelnya udah harus bagus dulu. Jadi minimal sudah ada. Ini yang baru telat tenang aja, ini baru mulai kok. Ini baru slide pertama. Persiapannya minimal sudah ada 10 video dengan tema yang fokus bukan campur-campur. Ini kenapa? Biar orang yang akan kita bidik nanti tertarik dengan channel kita. Kalau channel kita sudah mengajak orang, sudah membidik orang, tapi kemudian channel kita tidak memuaskan mereka, ya percuma. Oke? Jadi syarat nomor 1 minimal sudah ada video lah, sudah ada isinya channelnya. Oke? Nomor 2, biar menarik gimana sih? Jadi kalian harus setting halaman channel YouTube kalian. Kalau saya lihat itu kan banyak kan nggak sama sekali nggak di setting ya. Jadi di beranda itu kan kita bisa setting macam-macam. Ada apa? Channel art, ada trailer, ada playlist, ada thumbnailnya juga harus menarik, harus dibikin yang niat. Kemudian di bagian about atau tentang itu juga harus disiapkan. Oke? Nah, contohnya kayak gini. Ini dari channel DNJC ya. Jadi channelnya harus dipersiapkan dengan baik, dari channel art, dari apa, ada trailer, kemudian ada playlist. Nah, itu aja cukup. Kemudian thumbnailnya juga dibikin yang menarik, yang bagus. Nah, kemudian bagian about juga kalian harus isi. Jadi kalau bisa kasih keterangan singkat lah, biar orang-orang yang datang, yang udah kalian bidik nanti akan tertarik dengan channelmu yang sudah dipersiapkan dengan baik. Sekarang langkah-langkahnya. Halo, rame ya? Langkah-langkahnya setelah kalian persiapkan tadi, persiapannya udah siap. Langkah pertama adalah hunting channel gede yang satu tema atau satu niche. Kalau kalian channelnya tentang gaming, ya gaming, carinya, dibidiknya. Nanti pokoknya cari yang sekiranya bisa cocok dengan channel kalian. Karena yang akan kita sasar, akan kita bidik adalah penonton dari channel tersebut. Hunting, cari channel yang udah gede, yang satu tema atau satu niche. Nah, cari 3-5 channel. Kalau bisa dapat 5 channel atau lebih, ya lebih bagus lagi. Yang subscribernya udah banyak. Jadi gede itu maksudnya udah banyak ya. Yang di atas 100.000 lah. Jadi yang kalau bisa variasi yang dari 100.000, 200.000, yang jutaan juga bisa. Itu nanti kita akan membidik penonton dari channel tersebut. Semakin banyak subscribernya harusnya semakin
Bagus. Oke. Nah, yang kedua, subscribe channel-channel tersebut, kemudian bunyikan loncengnya. Nanti saya kasih tahu mengapa. Ini penting banget. Kalau nggak dibunyikan loncengnya percuma. Cari channel yang sama, satu tema, subscriber gede, 3 tahun sampai 5, subscriber, subscribe channel tersebut dan bunyikan loncengnya. Semuanya ini untuk apa? Untuk apa? Kita nyari channel yang gede, kita nyari subscriber yang banyak. Untuk apa? Memberi komentar yang menarik. Saya tuh baru sadar ya, memberi komentar itu saya pernah bikinin videonya ya, pernah buatin kita bisa berkomentar mendapatkan subscriber. Dan ternyata itu bukan teori, itu bisa nggak bohong kalau kita tahu caranya, ditambah dengan salah satu trik yang akan nanti saya sampaikan. Jadi ikutin terus ya. Jadi setelah kita membuat komentar yang menarik, ini nanti saya kasih contohnya ya, di gitu aja. Baru kemudian kita membuat komentar kita menjadi top komen di channel yang kita bidik tadi. Setelah itu baru mendapatkan subscriber yang real. Karena channelnya sesuai dengan atau sama dengan atau sejenis dengan channel kita. Ya kan? Bagian hacknya, algoritmanya adalah di bagian ini. Jadi bagian top komen ini sebenarnya kan ada sistem tersendiri dari YouTube yang bisa membuat komentar itu menjadi top komen. Komen kita menarik menjadi top komen, kemudian akan mendapatkan subscriber. Oke? Nah, lanjutin ya. Sorry, ada yang nyolek-nyolek barusan. Memberi komentar yang menarik, membuat komen kita menjadi komen, diharapkan kita akan mendapatkan subscriber. Ini saya udah nyoba beneran dan ternyata ada hasilnya. Nah, cara membuat komentar yang menarik. Jadi, ada triknya biar komentar kita tuh menjadi menarik buat yang nonton maupun yang buat yang punya channel. Jadi sebenarnya saya bikin format komen, kita bisa buat format komentar yang bisa kita buatkan rumusnya. Pertama itu apresiasi yang punya channel. Jadi komentar kita tuh kalau bisa kita puji-puji lah yang punya channel di video tersebut. Oke? Nah, yang kedua, bahas isi video yang dikomen. Jadi misalnya apresiasi, ngasih respect, ngasih penghormatan, ngasih terima kasih apapun itu sesuai dengan video yang dibahas. Jadi jangan pakai template, jangan pakai copy paste di sebar komen, itu percuma. Jadi harus personal sifatnya, harus sesuai dengan yang dibahas di isi video. Kemudian ini yang penting, kasih ajakan halus, jangan ada kata minta subscribe. Subscribe dong channel saya, ayo padamkan cemerah. Itu benar-benar format yang sudah menyebalkan banget. Baik buat penonton, baik buat yang punya channel, itu kata-kata yang udah membosankan lah, sudah nggak menarik lagi. Apalagi kalau kalian nggak bisa komentar sesuai isi video, hanya sebar komen minta subscribe, ya nggak akan peduli. Kalian akan percuma buang-buang waktu untuk minta-minta subscribe. Yang subscribe paling yang sama-sama begitu. Oke, nah ini contohnya. Salam dari Banjarbaru, halo Banjarbaru. Paham ya? Terusin ya, ini contohnya. Jadi, saya itu kemarin bikin uji cobanya pakai channel Papa Teto. Karena pakai channel Papa Teto kan niche-nya masak. Jadi saya hunting channel yang subscribernya udah 1 jutaan. 1 juta, hampir 2 juta subscriber lah. Nah, saya bikin format komentarnya itu kira-kira begini. Jadi yang seperti saya bilang tadi, saya kasih apresiasi ke videonya dulu. Kemudian saya kasih terima kasih ke yang punya channel. Kayak gini contohnya, kalau teman-teman bisa lihat ya. Lucu banget.
saya yang buat dimakan ya. Jadi ini upload tentang makanan yang dibentuk jadi anjing kalau nggak salah, atau jadi binatang lucu gitu. Jadi saya bikin komennya kayak gini. Oke, terima kasih. Nama yang punya channel itu Diana. Channelnya juga menginspirasi, bahkan untuk yang bisa iris bang. Nah, kayak gini bisa baca. Ini dapat 8 balasan dan 8 like dari saya, dari komen yang saya kasih. Loh, bingung mau konten apa ya, Bu? Yang kedua nih, salah satu komen lain. Jadi saya di video di channel ini, saya bikin 2 komen di 2 video terbaru. Yang satu modelnya seperti di atas, yang satu lagi seperti di bawah. Kalian bisa lihat ya, contohnya seperti itu. Nah, bagian membujuknya itu bagian terakhir. Gak kerasa loh, umur 1 jam itu. Ini sudah 14 menit. Buat kakak-kakak semua yang berkenan kasih feedback ke saya, ditunggu ya. Yang bawah juga gitu. Saya memodusin yang punya channel sekaligus penonton di situ. Saya nggak ada kata-kata subscribe, nggak ada kata-kata mampir, nggak ada minta kata kunjungan, tapi dengan bahasa yang lebih nggak biasa dipakai oleh orang-orang yang biasa minta subscriber di komen. Oke, contohnya gini. Ini nanti kalian bisa bikin format kata-kata yang sekiranya sesuai dengan jenis channelmu, sesuaikan dengan isi video yang kamu tonton. Nanti terusin dulu ya. Bentar, saya ngeceng dulu. Selanjutnya, tips untuk komen. Jadi tadi kan ada formatnya yang saya pakai ya. Tips komen itu yang menarik itu biasanya kalau kita ngasih humor di video tersebut. Jadi bikin komen yang ngocol, yang lucu, yang bikin orang tergelitik, itu juga bisa membuat orang lain untuk ikut komen. Mungkin yang punya channel juga akan ikut merasa lucu kalau kalian punya selera humor yang bagus, yang nggak pasaran, yang kira-kira cerdas lah. Oke. Nomor 2, timestamp komen. Jadi kita kan di video kan komen bisa ngasih penanda waktu ya. Jadi menit sekian bahas apa. Nah, itu kalian bisa bahas di situ. Kalian bisa kasih komentar di situ. Menit sekian ini kok lucu banget. Menit sekian nih gue banget. Menit sekian nih kok kocak banget nih. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kalian bisa coba timestamp komen. Pendapat yang cerdas, opini, kritik. Gimana pun kita harus menunjukkan bahwa channel kita itu serius dengan membuat komentar yang entah kalian bikin humor, timestamp komen tadi, pendapat yang cerdas, mau ngasih kritik, dan yang seperti saya kasih contoh lagi. Oke? Nah, mengapa hal ini saya sarankan? Karena sebenarnya itu begini. Saya lihat fenomena itu kan lulu pada tuh pada komen balap-balapan komen. Post komen pertama, komen kedua, komen ketiga, komen keempat. Saya kalau lihat itu sebenarnya gimana ya? Video baru upload kayaknya nonton aja belum selesai, ini udah komen pertama buat apaan? Itu nggak ada manfaatnya. Padahal kecepatan kalian membuat komen itu juga salah satu penentu komen kalian menjadi top komen. Jadi nanti kalian coba rubah lagi kebiasaan kalian untuk balapan komen digunakan untuk hal yang benar. Fenomenanya kayak gitu ya kan? Balapan komen. Nah, yang kedua, saya lihat teman-teman itu banyak bikin kegiatan yang buang waktu dan justru berbahaya. Sub-for-sub, nobar, view, for view, dan sebagainya. Ya kan? Sub-for-sub udah jarang dilarang YouTube. Ya, walaupun batasannya nggak tahu yang akan dianggap melanggar atau kalian akan bisa kena masalah itu mau yang seberat apa, nggak ada informasi yang jelas. Oke? Nah, nobar juga banyak yang menyelenggarakan. Saya juga baru tahu beberapa waktu yang lalu bahwa ternyata ada teman-teman YouTuber yang bikin grup, kemudian nobar setiap saat ada orang yang upload. Itu buat apaan? Mendingan nanti saya kasih tahu itu buat ngehack aja, kegiatannya buat ngehack algoritma YouTube, tapi bukan untuk nobar. Nggak ada manfaatnya. Manfaatnya paling kecil banget. Oke? Apalagi yang lain. Nah, sekarang saya bahas algoritmanya dulu ya, membuat top komen biar kalian bisa punya kesempatan mendapatkan
subscriber. Oke. Nanti di akhir saya mau lihat pertanyaan lah kalau sempat ya. Nah, top komen ini komen kita akan menjadi top komen kalau kita cepet-cepetan upload. Maksimal tuh 10 menit setelah video diupload itu baru akan masuk ke algoritma, punya kesempatan untuk masuk top komen. Makanya yang balapan komen tadi kalau bisa pakai cara ini untuk trik saya yang ini, itu akan bagus banget. Gimana kita bisa cepet-cepetan? Seperti yang di awal tadi, kita bunyikan loncengnya. Begitu lonceng kita tonton sebentar, baru langsung cepetan komen. Saya udah nyoba beberapa periode waktu ya, dari yang 10 menit, dari yang beberapa jam sampai yang beberapa hari. Untuk ngejar top komen itu paling cepet yang masih hitungan menit. Jadi kalau videonya 10 menit, ya kalian tonton 5 menit, kira-kira sudah dapat visinya, baru kalian coba untuk komen di situ. Nah, bagian cara curangnya ada di sini sekarang. Salah satu yang bisa bikin orang komen kita masuk ke top komen selain cepat komen adalah jika kita komennya itu mendapatkan replay dan like. Jadi kalian pertama bisa gunakan akun lain untuk mereply atau untuk nge-like. Kalian punya 5 akun misalnya, ya coba gantian login, di situ kalian bikin komentar. Komentarnya pun harus yang nyambung. Jadi kalian pura-pura jadi 5 orang yang berbeda mengomentari komentar pertama tadi. Paham ya? Saya lupa bikin contohnya, tapi kira-kira begitu. Yang ketiga, memanfaatkan grup untuk bantu reply atau like. Jadi daripada kalian bikin geng untuk nobar, untuk tukeran WhatsApp, mendingan bikin grup untuk bantu replay dan like komen kalian. Oke? Nih, gua habis komen di sini. Kalian punya grup 10 orang, 20 orang, 30 orang, ayo serbu komennya. Komennya juga jangan spamming ya, tetap nonton videonya, kemudian kalian komen, bahas atau diskusi dengan komentar pertama tadi. Gantian. Itu akan jadi top komen kalau banyak yang reply. Yang keempat, akan lebih bagus lagi kalau yang punya channel juga ikutan interaksi. Bales komen, like, atau kasih love. Jadi kalau kalian bisa membuat yang punya channel dan ikut nimbrung komenmu, itu akan menaikkan nilai untuk menjadi top komen. Uhuy, ini suara apa sih uhuy? Bentar ya. Oh, Jaka. Terima kasih yang udah pada donate ya. Ini tinggal sedikit lagi. Nih, saya kasih link lagi nih. Kalau kalian mau nyoba, saya lagi nyoba iseng bikin tutorialnya nanti. Boy, terima kasih Mas Boy, Mas Ruli, Mas Awan, 10 juta, Rosadi TA, Montol, 10 juta. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kalian bisa bikin 4 syarat ini dalam komen kalian, ini bisa akan bikin cepat untuk menjadi top komen. Ya. Nah, kalau kalian bisa men-trigger itu, biasanya penonton lain juga akan ikutan replay. Cepetan komen di menit pertama, kemudian pakai akun lain untuk bantu replay dan like, memanfaatkan grup untuk bantu replay, gerombolanmu, temenmu, gengmu untuk bantu replay komenmu, kasih linknya aja di mana. Bagus lagi kalau yang punya channel bisa ikut nimbrung, makanya awal tadi saya bilang kita harus modusin yang punya channel juga, kita kasih apresiasi biar mereka respect, mereka suka. Kalau penonton lain yang ikut nimbrung sampai komennya banyak, like-nya banyak, reply-nya banyak, maka
akan menjadi top komen. Nah, setelah itu tunggu hasilnya. Hasilnya itu nanti gini. Kalau bisa untuk awal-awal tuh kalian coba satu channel dulu ya, karena nanti untuk evaluasi. Karena kalau langsung beberapa channel sekaligus mungkin agak susah mengamatinya bagian mana yang komennya itu menghasilkan subscriber. Jadi coba dulu satu dulu, kemudian kita lihat sehari 2 hari ngefek nggak. Biasanya nggak lama sih kalau kita habis bikin komen, top komen di video yang baru upload tuh sehari, saat itu juga atau besoknya udah ada subscribernya akan naik. Jadi harus kalian amati kira-kira format komen yang akan banyak direspon tuh yang model gimana. Ini harus dicoba. Kemudian lihat perkembangan subscriber kayak tadi. Kalau subscribernya meningkat, nanti bisa juga dilihat analitik, berarti komen kalian ada yang berhasil. Oke? Kalau belum berhasil, ada beberapa hal yang bisa kalian coba lagi. Bidik channel lain, coba bikin komen yang lebih menarik, dan coba bikin replay atau respon ke komenmu tadi dengan lebih seru. Teman-temanmu replaynya jangan gini dong, yang biar banyak pertanyaan. Nah, biasanya komen-komentar yang santai, yang nyolot tapi bukan nyolot yang ngeselin ya, yang lucu lah itu biasanya akan menggelitik orang untuk ikut komen. Jadi bikin komen yang lebih menarik dan bidik channel lain. Oke? Lakukan tiap hari selama seminggu minimal 5 channel sejenis. Itu bisa kalian coba nanti saya lihat hasilnya ya. Jadi kalau kalian selama seminggu bidik 5 channel yang tentunya rajin upload ya, paling enggak kalau satu channel seminggu sekali upload, berarti kalau 5 channel kan ada 5 hari tuh. Kalian tiap hari komen di video-video terbaru mereka, itu akan punya kesempatan untuk mendapatkan top komen. Oke, nah contoh hasilnya, ini hasil uji coba saya ya. Jejaka Best Time, thank you. Masih ada yang nonton nggak? Yang nonton berapa nih? Contoh hasilnya, ini saya udah coba yang tadi ya, cuma pakai satu channel bidikan, channel masak, kemudian saya cuma bikin 2 komen di 2 video terbaru channel itu. Hasilnya, ini data 2 minggu sebelum saya komen di channel tersebut. Mendapatkan 89 subscriber. Jadi sebenarnya channel ini sudah rutin mendapatkan subscriber ya. Lihat data 2 minggu sebelum komen, saya mendapatkan 89 subscriber penambahannya. Ini sebelum komen. Seminggu setelah saya bikin komen, saya lihat datanya lagi, hasilnya seperti ini. Naik menjadi hampir 2 kali lipatnya. 2 kali berapa? 90? Ya, lumayan kan? Ini saya cuma pakai satu channel bidikan, 2 komen dan 1 video di 2 video terbaru. 2 komen di 2 video bisa mendapatkan sekian. Jadi cara ini menurut saya efektif. Ini subscriber yang datang ke channel kita juga penonton yang tentu saja sesuai topik yang kita buat di channel kita. Karena channel yang kita bidik, komen yang kita tanam, yang kita taruh itu adalah channel yang sejenis dengan channel kita. Jadi intinya itu kita menyodorkan channel kita ke channel lain yang sudah rame, yang sudah berkerumun orang yang nonton video itu. Kita coba nge-grab atau kita coba ambil penonton channel tersebut menjadi penonton kita dan juga subscriber kita. Ini saya uji coba iseng ya. Kalau kalian serius, saya yakin hasilnya akan lebih gede lagi dari ini. Nah, ribet. Ini anak saya biasa ikutan ngerecokin. Oke, nah satu lagi nih. Ini ada contoh yang menurut saya gila banget. Kalau kalian nggak percaya, ini saya kasih lihat. Ada orang yang bisa dapetin 500.000 subscriber tanpa upload video.
Jadi dia nggak pernah upload video tapi bisa dapat 500.000 subscriber, 500.000 orang untuk subscriber tanpa bikin video. Karena apa? Karena dia cuma bikin komentar. Ini keren banget ya. Channelnya Justin Y. Dia bikin kerjanya cuma komentar di video-video yang ngetop nih. Channel gede banget dikomenin. Cuma dia memang punya selera humor yang bagus. Dia mengkritisi video yang dia tonton, dan setiap dia komen itu bisa ribuan orang yang mereplay. Setiap video yang diupload oleh YouTuber gede itu dia bisa menjadi top komen. Habis itu dia digeruduk sama subscriber. 500.000 subscriber nggak bikin video. Nanti kalian cek sendiri ya channelnya. Kalau mau lebih jelas kalian bisa lihat nanti channelnya si Eno Bening ini. Dia udah membahas cara dapat 500.000 subscriber tanpa upload. Nah ternyata penjelasannya dia seperti yang saya bahas tadi. Cuma nggak masuk ke ngehack atau memanfaatkan algoritma YouTube untuk menjadikan komen kita menjadi top komen. Oke? Pada paham gak nih? Ya? Jadi cara tadi yang menurut saya, kok gelap? Jadi cara tadi sebenarnya simpel kan, kalian cuma mikirin narasi komentar yang menarik, kemudian komen di channel orang yang subscribernya udah gede, kemudian kalian bisa mendapatkan subscriber dari situ. Mengapa saya bisa bilang real? Karena subscribernya udah pasti sesuai dengan channel kita. Saran-sarannya udah saya kasih tahu ya seperti apa. Oke, ada yang mau nanya? Ya kan, bener kan? Langsung buka Justin Y. Itu emang gila, dia bikin channel. Bikin channel nggak diisi video. Video yang ada di situ dia hanya playlist aja, ngasih video orang, tapi dia nggak ini. Nah, untuk channel-channel lain ini mungkin yang channel mancing, channel vlog itu mungkin masih bisa dicoba ya. Ada yang mau nanya nih? Nah, si Eno Bening pernah bahas ini. Jadi itu fenomena aja, kita bisa bersubscriber tanpa bikin video. Cuma modal komen doang. Untuk yang kita niat banget untuk bikin ini harusnya bisa lebih ini ya. Orang nggak ada videonya aja bisa dapetin subscriber gitu. Gimana kalau kita bisa ini ya. Bisa nyediakan, bisa ngasih channel yang masih sesuai dengan keinginan penonton. Oke, masih ada yang nanya lagi? Nanti coba dipraktekin. Sementara ini kayaknya ini dulu. Nah, pengumuman ini ya, nanti ke minggu depan, hari Sabtu depan saya akan menggalang dana untuk membantu tim medis kita mendapatkan peralatan yang layak. Nanti teman-teman yang mau nemenin saya begadang, temanya itu nanti saya akan menjawab 919 pertanyaan YouTuber untuk melawan COVID-19. Sabtu depan. Oke, untuk minggu depan saya akan buatin tutorialnya bagaimana membuat atau kalian bisa mendapatkan dukungan dengan menggunakan sistem donasi seperti yang saya pakai kali ini. Oke, selamat mencoba. Sampai ketemu lagi masyarakat YouTuber Indonesia. Semoga selalu sehat dan jangan kemana-mana dulu. Dah gitu. Terima kasih ya bro. Halo YouTubers, hari ini saya akan cerita tentang YouTuber dan channelnya. Oke, mengapa mereka nggak berkembang, nggak maju-maju? Padahal sudah banyak banget video yang sudah diupload. Simak terus. Channel Dan Jesse saat ini sudah 2 tahun umurnya. Sudah dapat silver button di tahun pertama. Udah bisa menghasilkan, bisa membuat saya pergi ke London,
Itu sesuatu yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Saya dulu hanya berharap paling tidak tuh bisa mendapatkan 10.000 subscriber dalam setahun. Kenyataannya saya bisa mendapatkan 100.000 subscriber 10 kali lipatnya. Ini di luar dugaan ya, karena channel ini bukan termasuk channel yang bisa ditonton oleh semua orang. Oke? Apalagi menurut statistik, hanya 3% kreator YouTube yang bisa mencapai angka 10.000 subscriber. Jadi sepertinya sangat sulit bagi YouTuber untuk bisa berkembang di YouTube. Ingat ya, ini bukan berarti kita tidak bisa berusaha, tidak bisa melakukan penonton di YouTube, tapi kembali lagi, menurut statistik, tidak semua orang bisa. Oke? Nah, sekarang gimana dengan channel YouTube-mu? Saya mau tanya sesuatu hal nih. Apakah kamu benar-benar ingin channelmu maju? Kayak lu ngomong apa? Pastinya ya. Kalau iya, sejauh mana kamu mempersiapkan diri untuk itu? Sejauh mana kamu mau mendapatkan banyak view, banyak subscriber, dan sukses di YouTube? Sehingga suatu saat nanti, kamu bisa juga dapat beginian. Oke? Pertanyaan kedua. Sebanyak apa kamu mau upload video sampai kamu benar-benar bisa belajar dan paham bagaimana jadi YouTuber itu? Oke? Ada loh yang baru 10 video, tapi seakan-akan dunia sudah mau kiamat. Udah jadi orang yang paling menderita, paling sukses dunia karena nggak ada yang nonton. Buru-buru pada subscribe gitu ya. Nah, silahkan isi di komen sampai berapa video kamu akan upload. Sejujurnya nih, tips, taktik, dan strategi di YouTube itu nggak terlalu sulit, nggak terlalu susah. Kamu akan cepat paham dan mengerti jika kamu fokus mempelajari, mengimplementasi, serta bekerja keras. Sepertinya itu gampang ya, tapi kebanyakan tidak melakukan itu. Itu yang sering jadi masalahnya. Yang paling banyak terjadi, dan ini sudah saya lihat berulang-ulang kali, banyak sekali YouTuber yang sangat paham dan mengerti, tapi nggak bisa mengimplementasikan, nggak bisa praktekin. YouTuber jadi sini tuh yang kadang malah ngeselin. Bukannya pecicilan, sok tahu, nggak mau kalah, merasa paling benar, tapi kalau lihat channelnya, ya gitu, sampah. Anti SEO nggak penting, yang penting video kita katanya. Ya bener sih, tapi pas dicek videonya, pakai keyword juga di mana-mana. Terus videonya juga rame gitu, nggak juga. Videonya jelek, nggak ada manfaatnya. Oke, jangan ditiru ya. Paham saja tidak cukup, harus mengimplementasikan dengan maksimal. Saya sendiri harus upload sekitar 100 video di channel ini, baru mulai merasakan hasilnya. Saya banyak sekali mencoba, memperbaiki, dan terus belajar sampai akhirnya ketemu. Mungkin kalian ada yang udah berusaha lebih keras dari itu. Saya yakin. Sudah ratusan video, sudah ribuan video mungkin, tapi nggak berhasil juga. Ada ya? Nah, sekarang saya ingin teman-teman menjawab pertanyaan berikutnya ini. Apa yang paling penting buat kalian? Nomor 1, perkembangan YouTube, banyak view, banyak subscriber, dan sebagainya. Atau nomor 2, yang penting kamu suka. Pokoknya upload yang bisa kamu bikin puas lah. Di kelas DJC yang saat ini udah mulai buka, saya sudah banyak berdiskusi dengan teman-teman, dengan mereka. Ada yang bahkan sudah punya channel yang subscribernya itu gede banget, 2 jutaan lah. Yang saya lihat, banyak yang tidak memperhatikan yang namanya penonton. Padahal cara untuk sukses di YouTube, bahkan menurut saya juga termudah agar channel itu bisa berkembang adalah dengan mengenali penonton. Nah, mengidentifikasi siapa mereka, menentukan siapa penonton channel kita. Kalau ini yang kita pahami, kita akan lebih mudah saat membuat sebuah video. Percaya nih, ini bukan hal rahasia sebenarnya. Banyak yang sudah tahu hal ini, tapi banyak juga YouTuber yang tidak terlalu peduli. Jadi kayak pas lampu merah, kalian udah tahu merah, jalan terus. Karena sepi, jadi bablas aja. Padahal kan seharusnya berhenti. Contohnya kira-kira kayak gitu. Misalnya gini, dari awal sudah menentukan nih, mau bikin channel yang mau ditujukan untuk penggemar masakan misalnya. Tapi besokannya ngelihat ada yang lagi viral, virus corona kayak apa kayak, latah ikutan bahas corona. Besoknya lagi ada yang ngetop, lagu ngetop misalnya, ikut-ikutan cover lagu.
followernya jadi banyak. Padahal udah tahu channelnya tentang apa, dibuat untuk siapa, tapi jalan terus melanggar lampu merah tadi. Karena pengen cepet-cepet sukses. Ada kalanya saya sendiri itu tergoda ya, sama sebenarnya sih, saya juga ngalamin. Upload yang pengen saya sukai aja, lagi jalan-jalan misalnya, mau vlog misalnya. Tapi sekali lagi, video itu nantinya hanya untuk saya, bukan untuk penonton channel ini. Jadi sekali lagi, pilihanmu untuk membuat video yang kamu suka atau video yang penonton mau, itu sangat penting. Kesuksesan itu butuh pengorbanan. Contohnya, kamu yang punya channel gaming harus mengorbankan gak bisa main game terus, tapi kamu harus bisa bermain game yang akan diedit. Karena channel gaming tanpa diedit itu kan gak akan seru, ya kan? Ngumpulin permainan yang seru, pikirin narasinya gimana, special effect-nya gimana dan sebagainya. Itu baru channel gaming. Belum lagi yang lain. Channel makeup misalnya. Kalau kamu butuh tampilan yang bagus, harus pakai lighting kan, harus jelas gambarnya kan, harus bagus make up-nya kan, dan seterusnya. Udah bisa beli kamera pun, pelajarinya cara pakainya aja butuh waktu. Atur fokusnya gimana, FPS, shutter speed, ISO, belum lagi audionya, pakai mic yang bagus apa, colokinnya di mana, pakai kabel apa, banyak sekali yang harus dipelajari. Jangan heran kalau statistik tadi cuma 3% yang cuma bisa sampai 10.000 subscriber. Sekarang saya mau kasih tips nih. Tips yang sangat powerful dari semua tips yang pernah saya berikan. Siap ya? Di YouTube itu kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu dapat view, kamu nggak akan dapat view. Kalau kamu pengen subscriber banyak, kamu nggak akan dapat subscriber. Kamu nggak akan dapetin itu semua. Tapi yang akan kamu dapatin hanyalah dirimu sendiri. Sekali lagi ya, kamu nggak akan dapat apa-apa kecuali dirimu sendiri. Jadi fokuslah menjadi YouTuber yang bagus, bukan menjadi tukang upload yang bagus. Ya kan, kalau kamu hanya mikirin tag, SEO, thumbnail, dan hal-hal teknis lainnya, tapi melupakan satu hal penting, bagaimana kamu bisa membuat video yang menarik perhatian orang, menarik perhatian sekelompok orang. Paham ya? Semakin kamu menjadi orang yang random, semakin banyak hal yang dibahas, kamu akan sulit untuk mengembangkan channelmu. Membahas semua hal dalam satu channel itu tidak akan membuatmu terlihat keren. Yang ada kamu hanya membuat bingung YouTube dan juga akan membuat bingung penontonmu. Semua YouTuber besar dimulai dari hal yang sangat spesifik, oke, sangat khusus. Caranya itu sangat mudah, ya. Tinggal tentukan aja apa manfaat channelmu. Contohnya channel Dan Jesse sudah menemukan satu nilai, bermanfaat buat YouTuber. Sisanya tinggal eksekusinya. Gimana materinya, gimana penyampaiannya, gimana settingnya, editingnya, dan sebagainya. Saya sendiri tidak pernah berhenti belajar dan mencoba untuk terus tingkatkan nilai atau value dari channel ini. Semakin kalian paham nilai dan kelebihan kalian sendiri, akan selalu ada yang bisa dikembangkan. Mungkin butuh waktu buat sebagian kalian untuk bisa memulai menemukan manfaat tadi. Mungkin harus upload sampai ratusan video hingga nanti baru sadar ternyata ada bagian mana yang cocok dan bagus untuk kalian kembangkan. Paham ya? Kalau itu kalian lakukan dan maju terus, saya yakin suatu saat channel kalian akan meledak. Oke, sekarang tanyakan lagi. Apa yang paling bernilai dan bermanfaat untuk penonton di setiap video kalian? Apa? Fokus di situ dan buat sekeren-kerennya. Channelmu akan menjadi unik, berbeda dengan lainnya. Oke? Kesuksesan terjadi saat kesempatan bertemu dengan persiapan. Dengan upload banyak video, kita akan bertemu dengan yang namanya kesempatan. Kesempatan akan dapat diraih dengan persiapan yang baik. Sebaliknya, kesempatan tidak akan pernah datang kalau kita tidak pernah mencoba. Atau kesempatan akan hilang karena kita tidak pernah siap. Tidak ada yang namanya YouTuber gagal. Mereka hanya menyerah sebelum keajaiban terjadi. Bagaimana dengan channelmu? Bagaimana dengan kamu? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu.
Viewers, ada hal penting yang bisa jadi kunci gimana caranya channelmu mulai diserbu viewer dan subscriber. Simak terus. Setelah kalian pelajarin semua apa yang telah saya share di sini, selanjutnya kalian harus lakukan ini untuk mulai bisa membuat channel kalian mulai banyak viewer dan subscriber. Secara teori ini gampang, tapi penerapannya harus benar-benar serius. Termasuk saya sendiri masih sulit untuk praktekin hal ini dan masih terus belajar dan mencoba. Namun, cara ini bisa dilakukan oleh siapa saja walaupun channelnya masih baru atau kecil. Harusnya udah pada tahu ya apa yang terpenting buat YouTube saat ini. Jumlah viewer, jumlah subscriber. Yang belum tahu silahkan subscribe, nanti ditonton semua video yang ada di sini. Oke? Saya banyak mendapat laporan dari teman-teman, Bang, viewer saya tiba-tiba meledak. Subscriber saya sebulan ini bisa ribuan. Apa penyebabnya? Setelah saya korek-korek dan telaah, ada kesamaan pola di situ dan saya bisa simpulkan penyebabnya. Jadi tidak ada lagi hal yang namanya random, tiba-tiba, hoki, dan sebagainya. Saat sebuah channel mengalami ledakan viewer dan subscriber. Yang sebenarnya terjadi itu begini, channel tersebut mengalami efek bola salju, di mana karena beberapa sebab bergulir terus dan menjadi besar. Bola salju ini ada di algoritma YouTube, dan saat kita bisa menyentuhnya, maka sekarang mari kita lihat di channel ini. Seperti yang kalian lihat, channel ini mulai mendapatkan efek bola salju sekitar bulan Agustus sampai September 2018. 3 bulan kemudian, channel ini mencapai angka 100.000 subscriber. Walaupun lambat di awal, dalam 10 bulan bisa mencapai angka tersebut. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama ternyata adalah engagement atau masalah interaksi. Ini yang rupanya menjadi penyebab channel ini naik, karena interaksi dari penonton yang berasal dari komen, like, share, dan sebagainya. Engagement atau interaksi ini menjadi favorit algoritma YouTube. YouTube akan mulai melirik channelmu saat videomu dikomentarin banyak orang. Banyak cara yang bisa kamu lakukan agar videomu dikomentarin orang. Bisa minta mereka dengan cara yang unik, kasih pertanyaan, bikin kuis, dan sebagainya. Bahkan saya pernah nyoba ya, ada tulisan di video saya yang saya bikin seakan-akan itu salah ketik. Hasilnya, pada cuek aja. Gak boleh nyimak kali ya. Tapi ya lumayan lah, ada beberapa yang komen dan ngasih tahu. Jadi sebenarnya apa sih yang biasanya membuat orang mulai untuk memberikan komentar? Tidak lain karena isi video itu sendiri. Entah dari topik, kreativitas, atau hal lain yang bisa menarik penonton. Kamu bisa bayangkan seperti ini. Saat ada pengamen, artis jalanan, atau tukang obat yang berinteraksi di pinggir jalan, yang beratraksi di pinggir jalan, maka akan banyak orang yang berkumpul di situ kan, memperhatikan. Tapi ada juga orang-orang yang cuek dan berlalu begitu saja. Orang-orang yang berkerumun ini karena punya ketertarikan yang sama oleh apapun yang dipersembahkan oleh performer tadi. Saat kamu membuat sesuatu untuk sekelompok orang tadi, ditambah lagi kamu ajak untuk mereka berinteraksi, maka videomu akan dibanjiri feedback. Dalam hal ini bisa berbentuk komentar, like, share, dan seterusnya. Lebih detailnya nanti akan saya buatkan videonya terpisah. Jadi, simak terus ya. Itu pertama. Yang kedua, ini yang saya sendiri belum berhasil maksimal ya, retensi penonton. Ini sangat berpengaruh buat YouTube untuk lebih banyak menyebarkan videomu. Kalau misalnya videomu 4 menit dan rata-rata tontonnya 2 menit, artinya cuma 50%. Menurut saya belum cukup bagus. Bikin jadi 70% maka itu akan bagus banget. Lebih dari itu, maka videomu top marko top. Jadi entah gimana caranya, kamu harus bisa produksi video dari konsep, storyline, syuting, sampai editing yang bisa menyedot perhatian penonton. Pelajari terus jenis konten itu seperti apa. Harus tahu bagian mana yang nggak bagus dan bagian mana yang bagus. Video dengan durasi 7-10 menit kalau bisa minimal bisa dapat 3 menit itu rata-ratanya segitu. Minimal. Usahakan 70% maka kamu akan merasakan efek bola salju ini. YouTube sangat menyukai konten yang presentasi tontonnya tinggi atau watch time-nya tinggi karena artinya videonya menarik. Video yang menarik akan bagus untuk dipasang iklan, maka layak untuk direkomendasikan. Masuk akal kan? Nah, gimana caranya agar video kita disimak orang? Syukur-syukur bisa mencapai 70%. Coba perhatikan hal berikut ini dan coba dicatat. Ini penting banget. Oke? Siap? Pertama, provokasi. Coba kamu lihat video-videomu. Kemudian jawab pertanyaan ini dan catat. Apakah videomu bisa memprovokasi penonton di 5-10 detik pertama? Atau ntar malah sebaliknya.
Jangan sia-siakan kesempatan saat orang mulai ngeklik thumbnail videomu. Orang tuh udah mau mampir loh. Jangan dicuekin atau malah gak segera dikasih tahu videomu akan bahas apa. Waktu di London kemarin, saya tertarik mampir ke sebuah kios souvenir karena yang dagang neriakin saya gini, murah, murah, murah gitu. Padahal itu cuma strategi mereka. Setelah lihat muka saya seperti ini, yang pasti orang dari Indonesia, demen belanja, keluarlah satu kata andalan itu. Padahal ya cuma itu aja yang mereka tahu sebenarnya. Oke, itu ibaratnya thumbnail. Nah, waktu saya samperin, mereka tuh nggak bertele-tele. Nih gantungan kunci 1 pon, kalau beli 10 dapat sekian. Silakan lihat-lihat. Maka saya jadi lihat-lihat. Goyang ya. Selanjutnya, apakah orang akan nonton di menit-menit selanjutnya? Awalnya cuma dijanjiin gantungan kunci, tapi karena di situ banyak hal menarik, saya bisa setengah jam ada di situ menyimak barang-barang yang dipajang. Saya bisa bertahan di situ karena tokonya isinya bagus-bagus, murah-murah lagi. Kemudian di videomu, apakah bisa menyampaikan apa yang telah kamu provokasi di bagian awal tadi? Selain ada gantungan kunci yang ditawarkan tadi, toko ini malah bisa menawarkan barang lain yang tidak kalah menarik. Videomu harus bisa seperti itu. Bisa bikin orang ngeklik, bisa ngasih penawaran menarik dari awal. Setelah masuk toko, bisa betah karena sesuai harapan, bahkan disuguhkan hal lain yang lebih keren. Oke? Nomor 3, emosi. Emosi marah. Bukan ya? Emosi itu faktor penting dalam sebuah konten yang menarik. Jadi kamu harus paham emosi apa yang ingin kamu sampaikan ke penonton. Mau senang, susah, sedih, penasaran, kesel, dan sebagainya. Mengapa yang ditawarkan gantungan kunci? Karena mereka paham orang sukanya beli untuk oleh-oleh, beli itu. Kasih penawaran biar penasaran. Apalagi setelah saya masuk dan happy karena ternyata barangnya menarik dan lucu-lucu. Saya betah di situ dan akhirnya belanja. Toko ini berhasil membuat saya penasaran dan feel happy. Videomu juga harus gitu. Kalau udah begitu, catat yang ini. Seberapa kuat videomu memainkan emosi tadi hingga bisa sampai untuk di-share orang. Bro, lu kalau mau ke London, ke Camden deh, banyak toko murah di situ. Karena saya happy, puas, saya nggak akan keberatan merekomendasikan tempat tadi ke semua orang. Jadi, tanpa adanya permainan emosi, video kita hanya sebaris gambar atau audio yang nggak berguna. Ditonton sebentar juga baru-baru di-share ya. Lebih detail bagaimana membuat konten yang bisa memancing emosi bakal saya share. Nanti akan saya buatkan terpisah. Oke? Nomor 3, faktor perbedaan. Akhir-akhir ini saya sering dengar dari yang mau bikin konten YouTube. Channel ini udah ada nih, channel itu udah banyak nih. Percayalah, hampir semua hal itu ada di YouTube. Jadi kalau kamu mau nyari yang belum ada, susah. Atau kalau ada pun nggak akan ada yang nonton. Kenapa? Semua topik ada karena ada yang minat dan butuh. Lalu, gimana dong kita harusnya? Tidak harus unik, tidak harus jadi beda, tapi harus menarik. Simpel kan? Kalian harus bisa menarik dari sisi apapun. Bisa dari penampilan, kontennya sendiri, lucu, informatif, apa aja. Gali apa yang bisa kamu bikin sampai kontenmu jadi menarik. Setiap channel besar dipastikan punya hal itu, ya. Ada sesuatu yang menarik. Bang, gua udah coba bikin sesuatu yang menarik menurut gua, tapi malah dibully. Banyak gitu ya. Gak usah bingung, mereka membuli karena sebenarnya mereka itu tertarik. Tinggal kitanya aja gimana, bener gak? Jadi kalau menurutmu apa yang kamu punya itu menarik dan mendapat respon penonton, lanjutkan. Oke? Nomor 4. Ini saya ngasih kategorinya apa bingung, tapi gini aja. Coba jawab pertanyaan ini. Apakah videomu bisa menarik penonton baru ke channelmu? Ini masih ada hubungannya dengan SEO dan rekomendasi ya, asal traffic. Thumbnail video yang disodorkan orang baru yang sama sekali belum pernah buka video kita karena relevansi. Karena YouTube menilai ada ketertarikan antara video kita dengan minat penonton tadi. Kayaknya video ini nyambung sama minat kamu selama ini. Nih, coba lihat yang ini. Kalau kamu berhasil mengoptimasi videomu dan berhasil disodorkan ke calon penonton baru dan berhasil diklik, maka good job. Kerja yang bagus. Oke? Kemudian, apakah orang akan menonton videomu jika mereka belum paham siapa kamu atau siapa channelmu? Ini hubungannya sama personal branding atau channel branding. Saya ingat waktu channel ini masih baru, saya memikirkan hal ini. Gimana caranya agar orang mau mendengarkan saya? Cara mendapat banyak subscriber. Lah, ngomong aja subscribernya belum banyak. Ada saya dibacot-bacotin. Bacot lu subscriber lo aja masih dikit gitu ya. Gimana ngatasin ini?
nggak bisa serta-merta dan cepat. Kalau saya coba apa yang saya sampaikan itu berdasarkan data, bukti, berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Jadi saya coba untuk membuat konten saya menjadi masuk akal. Jadi saat orang baru yang nemuin video kita dan nonton, mereka akan melihat bahwa saya tidak salah-salah, bahwa nggak cuma berbasis di judul tapi berdasarkan fakta. Pertanyaannya, bagaimana dengan niche lain? Masak, mancing, vlogging, gaming, atau tutorial dan sebagainya. Kuncinya tuh ini, berikan informasi sejelas-jelasnya bahwa kamu paham apa yang kamu omongkan atau sampaikan. Kadang hal sepele pun bisa bikin orang mau mendengarkan padahal belum paham siapa kamu atau siapa channelmu. Gini loh bro, kalau kamu mau gambar, megang pensilnya gini, pakai ukurannya yang ini, karena nanti akan begini. Misalnya kamu bikin channel konten gambar. Atau nggak pakai omongan juga bisa. Saat kamu bisa dengan mudahnya membuat gambar yang sederhana tapi bagus, orang udah pasti tertarik dan langsung paham kamu pintar menggambar. Paham ya? Silakan kamu pikirkan hal ini buat diterapin di channelmu. Kalau ada yang mau, nanti saya bikin kopdar lah di Kopi Telu ya, biar bisa ngobrol banyak sama kalian. Oke? Selanjutnya, apakah orang di luar niche channelmu akan menonton videomu juga? Saya kemarin tuh habis nonton video tentang menjahit. Saya bingung kok bisa ya, saya tuh nggak bisa jahit dan selama hidup nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi bisa tertarik dan mau nonton. Videonya tentang tutorial gimana caranya bikin rok biasa jadi baju anak-anak. Menariknya. Saya nemu video itu karena ada yang share. Itu tutorial serius, tapi bisa jadi hiburan buat saya yang nggak suka jahit sama sekali dan ada di luar niche tersebut. Dan setelah saya cek channelnya, viewernya memang gila-gilaan. Padahal cuma tutorial menjahit. Rupanya channel ini berhasil melakukan seperti apa yang saya bilang tadi. Topiknya bisa menarik, kreativitasnya keren, berhasil di-share dan seterusnya. Ini juga PR buat saya. Apakah mungkin channel ini yang niche-nya sangat spesifik, apakah bisa diterima juga oleh semua orang di luar niche seperti channel menjahit tadi? Oke? Jadi selama kamu bisa memaksimalkan hal yang tadi saya bilang, saya berani jamin videomu bisa viral dan bisa memicu momentum bola salju dari algoritma YouTube. Selama kamu bisa bikin sesuatu yang menarik, menjadi viral bukan hal yang mustahil. Dan ini bisa didapat oleh channel siapapun walaupun masih kecil dan baru. Dan setelah channelmu berkembang dan mulai banyak views, mulai banyak subscriber, barulah kamu memikirkan masalah penghasilan. Mulai dari AdSense, placement, dan sebagainya. Jangan kebalik. Oke? Tunggu video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina. Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian, boleh nggak sih dalam satu channel itu isinya berbagai konten? So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi video ini aku buat berdasarkan banyak banget ya komentar yang masuk ke YouTube aku atau mungkin di DM aku, dan itu udah banyak banget kalian yang nanyain, Kak, boleh gak sih dalam satu video itu isinya berbagai konten? Apakah itu akan lolos monetisasi? Apakah itu akan melanggar peraturan YouTube? Dan bla 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 bla. Dan masih banyak lagi yang nanya penyebabnya atau akibatnya kalau misalkan dalam satu channel itu isinya berbagai konten. Nah, di sini aku mau jelasin kira-kira apa benar ya itu bakal melanggar peraturan YouTube atau mungkin itu nggak bakal keterima monetisasi. So, kalian pastiin tonton sampai habis. Seperti kita ketahui, YouTube itu adalah sebuah platform untuk kita para content creator untuk bikin berbagai video yang mungkin berhubungan sama kehidupan nyata atau mungkin kayak imajinasi dan lain segala macam. Pastinya topik-topik yang ada itu kan di dunia ini apalagi ya banyak banget topiknya. Yang paling sering aku temuin di YouTube itu pastinya tentang kayak beauty, terus juga tentang gaming atau cover lagu atau vlog atau apapun tips and trick how
to DIY segala macam, itu banyak banget topiknya. Nah, terus yang paling aku inget banget ya di antara kalian tuh ada yang pernah nanya gini, Kak, boleh nggak sih dalam satu channel ada berbagai konten? Contohnya ya, misalkan dia ngasih namanya Mawar gitu ya. Soalnya si Mawar itu ada Mawar Gaming, Mawar Vlog, sama Mawar. Jadi tuh ada 3 channel khususnya dia dibagi-bagi berdasarkan konten yang berbeda. Kemudian si subscribers aku ini mengambil kesimpulan kalau dalam satu channel itu nggak boleh kontennya beda-beda, karena dia melihat si Mawar ini yang emang udah terkenal gitu ya kan, dengan dia punya 3 channel dengan topik yang berbeda-beda. Dan jawabannya simpel dari aku, apakah itu boleh? Kalau misalkan dalam satu channel berbagai konten, jawabannya adalah boleh banget. Karena YouTube itu kagak ada aturan yang namanya, woi, lu bikin video, bikin channel, satu konten aja ya, itu nggak boleh. Kalian bisa lihat aja video-video aku juga isinya campur. Cuma memang yang disarankan adalah adanya ciri khas dari video kalian gitu, supaya apa? Kalian tuh jadi punya identitas gitu loh. Misalkan kayak Adlina kontennya sih banyak, tentang beauty juga ada, DIY juga ada, vlog juga ada, YouTuber pemula juga ada, terus kayak masalah tentang fokus jerawat kayak gitu juga ada. Cuma aku memang lebih banyak, bisa dibilang kayak 80-85% isi konten aku tentang YouTuber pemula. Jadi orang tuh akan punya apa ya, kayak panggilan tertentu, oh Adelina ya suka ngebahas tentang YouTuber pemula kayak gitu. Terus juga mungkin terkait dengan si Mawar yang tadi, dia punya 3 channel. Menurut aku dia nggak salah kalau misalkan dia bikin 3 channel dengan konten yang berbeda. Tujuannya bukan kepada menghindari pelanggaran YouTube atau mungkin biar lolos monetisasi dan lain-lain, tapi dia lebih membagi kategori kontennya dia itu supaya mempermudah subscribersnya dia. Contoh, misalkan aku penggemarnya Mawar, tapi aku lebih suka Mawar itu yang ngebahas tentang vlognya dia atau mungkin tentang covernya dia. Aku nggak suka dia ngebahas tentang gaming. Makanya dia bikin 3 itu supaya para subscribersnya dia bisa fokus terhadap konten yang emang dia sukai. Namanya YouTube, namanya subscribers, kita kan harus nge-subscribe channel maupun konten yang kita suka. Jadi ya nggak ada pemaksaan kita harus subscribe dia kayak gitu kan. Kalau misalkan kalian memang bisa seimbang, bisa balance kan di antara 3 channel yang berbeda seperti Mawar itu diperbolehkan banget. Jadi biar kalian tuh bisa adil lah ya sama ketiga channel ini. Tapi kalau misalkan kalian dilihat nih nggak bisa konsisten kayak si Mawar, kalian kayak misalkan gaming cuma sesekali, vlog cuma sesekali, yang aku saranin sih tetap aja dalam satu channel, tapi tetap ada sesuatu yang khas dari kalian supaya kalian bisa mendapatkan juga identitas dari subscribers kalian. Dan masalah konten itu nggak ada hubungannya sama pelanggaran YouTube atau lolos monetisasi. Di sini aku jelasin lagi ya, kalau misalkan untuk lolos monetisasi yang dilihat itu bukan dari jenis kontennya, tapi dilihat dari apakah kalian mencapai 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir dan juga 1.000 subscribers. Nah, dan terus juga kalau misalkan melanggar YouTube itu nggak ada hubungannya sama sekali. Selama video kalian yang buat tuh original, buat kalian sendiri, nggak pakai lagu yang copyright atau mungkin kalian dari uploader, itu masih aman-aman aja. Jadi